Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Ananda sekalian, kelas 11 IPA 6. Yang pertama-tama Abati ucapkan tahniyah. Salam kepada antum sudah naik level, yaitu kelas 11. Tentu saja harapan Abati khususnya dan para guru pada umumnya, pimpinan sekolah, bahwa dengan antum naiknya ke kelas 11, maka naik pula tingkat kedewasaan antum. Dewasa artinya matang. Jadi pertumbuhan dan perkembangan. Di dalam biologi itu ada perkembangan, artinya kematangan. Matang di dalam bertindak, matang dalam bersikap, matang dalam berucap, ya, bertingkah laku, matang di dalam belajar, matang dalam disiplin, matang dalam wira, ya, dan lain sebagainya. Enggak, ini Pak, berapa itu? Ini IPA 6, 5. Itu 4 berarti ya. Siapa guru? Di satu sisi tidak bisa menyalahkan siswa karena memang guru belum masuk. Tetapi itu akan menunjukkan ketidakmatangan juga. Terutama ketua kelas. Antum di sini ketua kelas. Ya. Kelihatannya antum dari Abati melihat dari antum cukup matang, ya, bagus. Tapi sebetulnya pesan, Abati terpaksa harus belok sebentar ya. Pesannya adalah kepada antum. Lupa di sana nggak tersampaikan. Pesannya kepada antum yang kesekian kalinya Abati ingin sampaikan bahwa cukuplah antum yang di SMA negeri ataupun swasta seperti ini. Wallah, demi Allah, dengan mata kepala sendiri Abati tadi enggak pinjam mata di sini lihat beberapa detik atau mungkin 1-2 menit, bahkan mungkin sampai sekarang. Mungkin di antara antum juga melihat bagaimana itu di sana tadi. Anak perempuan pada begini, kakinya dipegang-pegang oleh laki-laki, dan ini di jalan loh. Wallah, demi Allah, cucu-cucu Abati dari anak-anak kalian, anak-anak antum, janganlah antum sekolahkan ke sekolah umum yang sifatnya, maksudnya umum tuh begini. Jadi kemana Abati? Tetap ke sekolah umum, tapi yang boarding school. Ngerti boarding school? Yaitu kalau di Muslim apa yang boarding school? Pesantren. Ya, anak-anak Abati yang non Muslim juga ada itu boarding schoolnya. Di boarding school Ananda perempuan, ya ahwat-ahwat semua, ihwan-ihwan, laki-laki semua. Dan insya Allah tidak akan terjadi kosong guru pun. Ya kalaupun pada begini-beginian, ya laki-laki dan laki-laki kan, ya mungkin ini perempuan dan perempuan dalam artiannya. Ini mah di luar seperti ini berani. Itu pemandangan yang mungkin antum saja lihat tadi yang masih di luar. Ya.
Apakah abati yang ngomongnya tidak memasukkan anak-anak misalnya ke umum yang sifatnya seperti ini, negeri yang campur kan? Nih, laki perempuan, laki lagi perempuan, terus campur nih. Duduk pun enggak ini. Alhamdulillah Nanda, abati tidak masukkan. 10 anak abati nggak ada yang masuk ke sini, ke SMA ini. Oh, ke SMA yang lain enggak juga. Tapi semuanya di boarding school kan. Mahal memang Ananda. Boarding school. Di sini kemarin udah abati biayai buat buku, ya sampai sekarang belum kembali modal abati. Jangankan bicara untung, modal nggak kembali Ananda. Masih ada yang mempersoalkan. Dan pada tanggal 15 kemarin rapat seluruh guru, tiba-tiba pimpinan sekolah mengatakan salam. Ya, dan semua guru akan dibuatkan. Belum juga ada. Abati barusan mau apa? Solusi abati. Abati kesana pun sementara sifatnya kurang pas. Dan mereka juga antara salah dan tidak salah. Salah karena ketidakdewasaannya. Tidak dewasa. Tidak salahnya karena guru ada yang nggak masuk. Terus solusinya apa? Abati harus nelpon gurunya. Nggak ada pulsanya ini apa? Ada pulsa pula, abati mau nelpon. Apa yang abati mau tulis barusan? Terganggu nih suara gini, abati nggak bisa. Apa yang mau abati tulis tadi ya? Terganggu nih. Apa yang abati ucapkan terakhir tadi? Oh iya, rapat tanggal 15 itu semua guru akan dikasih kartu advokasi. Tahu advokasi? Advokat apa advokat? Pengacara. Jadi semua guru akan dilindungi. Ini berbayar, tapi lupa abati entah 6 juta per guru, entah 30 juta per guru gitu loh. Cukup mahal memang. Antum kalau jadi lawyer kan banyak yang kaya-kaya. Karena kalau kita menjadi apa, perusahaan apa, itu harus ada lawyernya. Ada kasus tidak ada kasus, tetap harus bayar ke lawyer gitu loh. Apalagi kalau ada kasus. Miliar-miliar. Tapi masuknya ke hukuman ya. Terus abati juga belum bertanya, belum diskusi dan kawan belum. Tapi besok-besok abati mau nanyakan sama teman-teman apa ini. Apalagi sama pimpinan yang bilang nampaknya ini jangan-jangan guru-guru sekarang mulai terancam gitu loh. Demi Allah Ananda, kalau sampai guru merasa terancam oleh siswanya, abati yakin, dijamin insya Allah tidak akan berkah ilmunya. Antum itu, walaupun antum sampai jadi profesor, bisa-bisa profesor tuh banyak kan, profesor yang di penjara juga. Na'udzubillahi min dzalik. Ana 'abdu 'ala man ta'allamani walau kana harfan, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Aku ini adalah kesekian kali abadi disampaikan. Hamba, artinya menghamba. Tata krama, sopan santun, bahkan dibantu kepada siapa saja yang mengajariku, walaupun hanya satu huruf A, ba, ta, sa, A, B, C, D, E, F. Antum diajar itu oleh guru TK, oleh guru SD. Jangan lupakan mereka Anda. Berkah nanti hidup Anda. Insya Allah pasti berkah. Kalau tidak akan berkah Anda. Abati belum bertanya ini. Wallah ini disampaikan. Nabi bilang semua. Katanya semua guru akan dibuatkan kartu ini. Memang mahal katanya, tapi nggak apa-apa. Abati berpikir, ini apa? Memang banyak kasus yang terancam atau apa ya? Kalau abati kemarin, abati katakan, abati hadapi sampai kapan, sampai manapun. Nggak usah lah melibatkan sekolah. Karena apa? Nih lihat nih. Ini apa ini? Mungkin tidak ada guru yang merekam dirinya sendiri. Abati itu rekam. Karena ada masalah. Nih, kalau ada silap dan salah, namanya juga manusia. Terpleset lah dan lain sebagainya. Manusia, Anda.
Al-insanu mahalul khata wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Wajarlah gitu. Asal jangan sampai terniatkan di dalam hati gitu loh. Masa ini untuk membimbing. Nih abad ini 1980 84 kayak 84 ya, sekitar 84 85 ya, 1984 85 tahun 80-an. Abati sudah ngajar SMA, bahkan pernah ada yang mengangkat Abati sebagai di swasta ya, SMA Ahmadiyah namanya. Sampai sekarang ada itu ya, surat ucapan terima kasih sudah mengabdi di, ada tanggal segala macamnya, ada kertasnya pun masih kertas yang sangat tipis zaman dulu. Ada kop suratnya di sana. Abati jadi makasih kesiswaan. Sudah tamat Abati tahun 83 jadi sarjana. Enggak, baru semester 3. Jurusan biologi udah ngajar. Dan rasanya ini aduh, semoga ya mereka memaafkan Abati. Aduh. Nempeleng anak tuh. Sering nempeleng anak tuh. Terus orang tuanya tahu enggak? Tahu lah, mereka lapor sama orang tua. Terus datang ngancam, datang, marah. Enggak pernah, Ananda. Enggak pernah. Paling, ya ada kamu yang salah. Enggak mungkin guru nempeleng, kamu enggak salah. Gitu. Terus Abati apa kesalahan mereka biasanya? Itu dia, alhamdulillah kita sekarang enggak ini, coret-coret, di pintu, di tembok toilet, bahasanya jorok gitu kan. Terus kan itu nggak pantas gitu kan, seorang siswa SMA nggak pantas. Terus ditanya nanti ada yang lihat, ada yang lapor, terus diinikan, iya bener, akhirnya ngaku tempeleng. Anda sekalian, mungkin antum bertanya, berarti pernah kena tempeleng guru? Apalagi pecut sini udah. Kalau ustadz di sini tangannya gini, pedis. Coba antum ingin coba sendiri, gini coba. Kan peres, kalau peres itu ada, ya kan? Terus aduh gitu kan, udah gitu. Enggak sampai, terus cuma gitu doang? Enggak. Nih lihat oleh antum nih, ini Abati bersaksi nih, ini lihat. Antum lihat ini Abati ini. Gini nih. Ini kalau menguap, makanya menderita sampai sekarang Abati. Harus ditahan, jangan nguap. Kalau nguap sampai lupa, waduh sakit sampai sekarang Ananda. Gara-gara apa? Ditempeleng oleh siapa? Oleh guru. Terus orang tua Abati tahu ya, tahu karena lapor. Kapan itu? Tahun 77-an. 77-78. Saya 77-78. SMP. Kita kelas 1 atau kelas 2, berarti lupa lagi. Gara-gara apa? Coba di sini ada enggak ya? Jangan sampai. Nah ini. Gara-gara gini. Gara-gara gini abad. Gurunya sedang menjelaskan, sedang rame-rame menjelaskan, gara-gara begitu. Datang. Terus balik gurunya ke sini. Coba sekarang kamu tasrif dari doroba. Langsung Abati bangkit. Doroba yadribu dorban wa wadaribu nodaka madrubun idrib la tadrib madrubun madaribu. Coba kamu fi'il mudhari dari nasoro yansuru ya. Yansurani yansuruna tansurani yansurna nansuru. Kok kamu bisa ya? Jadi disangka oleh guru Abati tidak bisa gini. Apakah salah Abati? Salah. Tidak ada adab, masa guru sedang mengajarkan Abati begini. Terus apa di dalam hati Abati? Kenapa begini? Karena kesombongan. Udah bisa ya gini aja lah. Sombong Abati. Ngantuk enggak? Kan Abati sombong aja. Dalam hati aku mau udah bisa. Ini yang belajar belum pada bisa memang. Terus Abati bisanya di mana? Sekolah itu bukan di kampung ngaji. Di kampung ngaji. Itu mau udah pelajaran waktu Abati SD. Ini diajarkan di SMP. Sedangkan teman-teman banyak yang baru memang tahu mana fi'il madi, mana fi'il mudhari, kemudian nasrifnya.
Wa darabahuma darabahum darabu. Iya darabat, huma darabata, hunna darabna. Anta darabta, antuma darabtuma, antum darabtu, anti darabti, antuma darabtuma, antunna darabtunna, ana darabtu, nahnu darabna. Jadi itu tuh udah makanan SD. Makanya abadi begini. Tapi ini resikonya anak saya sampai sekarang. Tahu orang tua? Tahu. Datang tidak? Tidak. Yang disalahkan siapa? Abadi. Ada kamu atau coba bilang bagaimana kronologisnya. Iya sedang belajar begini. Ya itu kamu salah. Tidak ada adab sama guru seperti itu. Wallah, ini saksi abadi. Jadi Ananda, supaya antum berkah ya. Dan abadi tadi kesimpulannya satu, cucu-cucu abadi kalau bisa oleh antum bukalah pesantrenkan saja. Ya, abadi amanah sekali. Supaya jangan ya seperti itu, cukuplah antum lah. Ya abadi kan harus punya uang, punya biaya. Wallah demi Allah, kalau antum sudah punya niat, ya Allah saya ingin anak cucuku menjadi soleh tidak seperti saya misalnya, akan dibantu oleh Allah. Abadi 10 anak. Ada satu aja ke sini, nggak ada. Kalau yang lain guru-guru, wah, ini semuanya, ya SMA-nya, abadi nggak ada, Ananda. Ya. Semuanya dikepesantrenkan kecuali satu, ini ada satu yang belum kepesantrenkan di sini, di MSen, Sanawiyah. Mengapa abadi ke MSen? Kan tadinya arahnya mau, wah ini lumayan cerdas nih. Ranking 1, ranking 2 gitu. Jadi hafalannya, masuknya pakai hafalan Quran. Jadi pakai tesnya hafalan Quran aja. SD 3,5 juz, belum banyak sih sebetulnya, tapi udah bisa masuk. Ada rekamannya ada, video-videonya ada, abadi kan videokan terus. Tapi sekarang abadi berubah lagi. Tamat dari sini, abadi akan pesantrenkan. Ya, di MSen Ananda. Nggak pakai biaya. Bukan di negeri SMA saya, itu kan departemen agama. Sama nggak pakai biaya. Biayanya ada 125.000. Abadi kalau bayar SPP sebulan. Enggak, Ananda, setahun. Ya. Itu kecil juga, setahun baru 1,5 juta. Terus apakah abadi keluar uang 1,5 juta? Keluar 1,5 juta, dapatnya jangan-jangan 5 juta setahun abadi. Dari mana? Dari MSen itu. Loh, kenapa abadi begitu? Kan jadi gara-gara pantun abadi ditunjuk jadi anggota komite. Gara-gara berpantun, ini juga anggota komite gitu loh. Hanya gara-gara berpantun Anda dapat uang. Jadi anggota komite siswa. Jadi abadi bilang, loh ini anak sekolah mendapatkan uang malah. Oke. Berarti agak ngawur, bukan ngawur, agak kesana kemari, nggak apa-apa. Kata ulama boleh mencontohkan diri sendiri asal benar, jangan bohong. Dan ini benar, udah bohong benar. Masukkanlah anak-anak, jangan seperti ini. Ini sampai sekarang kan ribut terus, berarti terganggu juga. Negor dia ya mungkin bisa, ya. Halo, antum siapa gurunya? Masuk semua. Tapi abadinya bukan malah ingin senyum malah, karena ingin tertawa malah gitu. Tapi kan repot. Tapi itu bukan solusi ya tuh. Hanya solusi sementara abadi ngajar dia terganggu. Abadi itu sedikit saja ini terganggu. Ya, nggak tahu. Itu style ya. Mungkin ada guru yang tidak ini ya, itu beda-beda. Baik anak-anak sekalian. Nah ya, pesannya mudah-mudahan bisa antum masuk bahwa cobalah ya berusaha. Makanya abadi ngajarkan atau antum belajar tentang kewirausahaan. Usaha dong. Usaha. Ya, usaha. Oke, ini udah terlalu lama nih. Baik Ananda.
Udah terlalu ini nih, terganggu masalahnya ini. Yang jelas tadi IPA berapa? Nah ini ya, ini sekedar ini aja, informasi saja ini kepada khususnya pimpinan sekolah atau kepada kita semua guru. Ada yang tidak masuk nih pada hari ini tanggal berapa? Tanggal 20 hari Rabu ya, pada jam ke terakhir ya. Jam ke berapa ini? 9.10 ya. Jam ke 9 ke 10 terakhir di 11 IPA 4 ada yang guru nggak masuk. Jadi perempuannya pada begini, siswinya di tembok di sini, di lantai, di teras, kakinya melonjor ke sana, dipegang oleh laki-laki. Aduh ya Allah ya Allah. Ini apa pula ini? Untung tidak abati videokan. Kalau di videokan alhamdulillah nanti takutnya tersebar. Oke ya, itu perhatian bahwa betul kata pimpinan sekolah bahwa ributnya anak-anak karena tidak ada guru. Ya. Anda sekalian, materi kelas 11 ada 4 ya. Ada 4 materi kelas 11. Itu yang pertama adalah kerajinan ya. Kerajinan. Nanti antum harus segera minta ya ini atau diisi. Kerajinan atau ini mungkin yang baru ya. Yang kedua adalah sama aja. Budidaya ya, budidaya. Yang ketiga pengolahan, dan yang keempat rekayasa. Ya. Anda sekalian, yang keempat ini dibagi dua aja ya. Kita supaya jangan banyak kali, dibagi dua. Yang ini adalah kerajinan budidaya itu semester ketiga antum ya. Jadi semester 3 atau semester ganjilnya. Yang ini adalah semester 4. Oke. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Baik. Kemudian setiap belajar Ananda, ya, antum masih kurikulum 2013, tetapi pimpinan menyampaikan bahwa ruhnya harus tersampaikan. Salah satu ruhnya adalah masalah asesmen, penilaian. Jadi penilaiannya ini sekarang nanti tadi Abati kan mengkritik yang begini, yang apa, nanti nggak akan ada yang begini lagi. Begini boleh, asal tugasnya sudah diselesaikan. Karena nanti setiap Abati masuk akan memberikan lembaran monitoring, asesmen itu penilaian, dimonitor oleh ini. Antum mengerjakan tugas. Mari tiap hari itu. Apakah hari ini udah dibuat? Udah. Mana Abati belum Abati print karena ini pengantar dulu. Nanti Abati print ya. Setelah itu difotokopi. Abati datang ke fotokopi, mau fotokopi untuk semua. Ya, duitnya Abati ganti dong, ya. Ganti. Oleh uang kas. Ganti ya. Ya, satu orang 1.000. Ada lebih di sana? Ada, tetapi ada unit cost-nya di sana. Tapi Abati juga tadi ngitung, banyak yang nggak tahu satu halaman satu lembarnya berapa. Kalau 250 ya. Kalau 3 halaman berarti 750. Berarti 250. Kalau 1.000 kan ada 250. Nah, ini pakai unit cost. Lihat Ananda, Abati jelaskan masalah unit cost ya. Fotokopi itu satu unit cost. 3 halaman kali 250 berarti 750. Apa bisa begini? Ini lembaran nih, mau difotokopi. Dilempar gitu. Melempar saja udah ada tenaga. Apalagi ini datang Pak jalan kaki juga pakai tenaga. Tapi Abati ya nggak jalan kaki, mungkin pakai kendaraan, ada bensin, ada tenaga. Itu tuh harus masuk kan. Lihat, ini jangan dilihat Abatinya nih. Tapi ini Abati akan ajarkan mulai sekarang, antum itu akan menghitung unit cost di dalam membuat seusaha. Kalau nggak antum buat unit cost-nya dengan detail, nanti ada variable cost,
ya, ada fixed cost, semuanya ada unit cost. Apa berarti nggak ngerti? Ya nanti di pelajaran yang punya, nah bagus ini, yang punya kemarin buku kuning itu bawa lagi, ya, akan digunakan terus, ya, akan digunakan terus yang punya buku kuning itu, ya. Terus sekarang semester ini bukunya buku apa? Pinjam aja dari pustaka, buku PKW punya, ya, pinjam dari pustaka. Lihat, unit ini satu. Yang kedua, berarti jasa fotokopi. Jasa itu maksudnya ya mungkin bensin lah gitu ya. Dah ini, atau nih, lihat, ini membuat ini, ya walaupun abadi guru kewajiban juga, tetapi mulailah berpikir seperti itu, ya, membuat misalnya desain ini, ya, desain bukan desain apa, naskah, buat naskah, ya terserah, mungkin ini dihargakan misalnya itu 100 perak, yang ini misalnya 150, berarti 1000 lah, gitu, ya. Kemudian bagi antum, nah, mau dikemanakan abati ini kan ada lebih ini, walaupun ini hak abati atau hak antum kalau antum mengerjakan ini. Antum misalnya sebagai ketua kelas, ini tolong fotokopikan 3 lembar, ya. Terus dikasih 750, tidak anak-anak, jangan, nggak boleh. Dia itu misalnya ketua kelas, ya ini kan rame-rame ya, misal segini. Terus pakai apa ke sana? Dia pakai motor dia misalnya. Motor apa bisa pakai air saja beli, apalagi bensin, gitu loh, bensin, gitu, ya. Begitu antum, ini banyak yang mau jadi dokter nih, dokter begitu ananda, begitu antum masuk kemarin berarti ini kan bukan memeriksa ya, ini ke dokter spesialis periodonti, ya gigi gitu, ya. Anak abati ada kecelakaan, terus giginya di sini patah. Ini gigi seri patah di sini, tapi tidak copot. Datang daftar. Ini rumah sakit umum. Oh, kalau rumah sakit spesialis praktek pribadi mahal Anda. Baru masuk pendaftaran 15.000. Itu tenaga pendaftarnya, tenaganya kan. Yang kedua kertasnya. Yang disebut apa kertasnya itu? Ya, dokumen administrasi kalau bahasa umumnya. Tapi di kedokteran ada, ya, namanya itu apa? Namanya apa? Ini ada selembar gitu. Pakai ini, ada kertas tebal juga kertasnya. Yaitu abadi pun mau nulis kok sampai lupa. Apa namanya? Rekam medis. Nah, ada yang tahu tuh? Kayaknya orang tuanya dokter ya. Rekam medis 15.000 selembar ini, ya memang itu unit cost. Terus konsultasi belum diobati berapa? 45.000. Tapi kalau di praktek pribadi mah konsultasi. Terus setelah konsultasi, ya besoknya lagi cabut yang ini nih, yang tompel ini cabut berapa? 150, gitu lah. Terus ini dibuang, ditempel ya sama bahan tertentu 2 kali penempelan, yang pertama sementara, yang kedua permanen berapa? 500.000. Ini yang disebut unit cost. Begitu usaha apapun ananda, ya. Antum bikin ini apa namanya tuh? Antum misalnya bikin sebuah olahan, ya. Terus ada garam, ya ini tepung, garam, gula misalkan gitu. Terus antum bilang begini antum, ini garam sedikit lah, murah lah, nggak usah dihitung. Salah, harus dihitung. Iya, dari satu masa encret sedikit. Tapi dari adonan yang banyak, ya kan itu. Oke. Nggak apa-apa lah, garam ini habis berapa? Totalnya keseluruhannya hanya 10.000 misalnya, ya 10.000 rupiah gitu. Ya, oke. Kemudian ada berapa potong? Ada 1.000 potong. Berarti 10 perak harus dihitung unit cost 10 perak. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Jadi antum jangan ngabaikan itu. Kalau nggak rugi antum, rugi dalam tanda kutip. Bukan masalah rugi atau untung ya. Nggak profesional antum sebagai pengusaha. Itu loh, harus profesional. Dan antum menjadi direktur atau apa, jangan abaikan itu. Enak saja begini misalnya, ada satpam sini, tolong ya belikan nasi ya.
nasi bungkus, nasi kotak. Berapa? Ya 5, ini untuk di kantor 5. Terus ke sana. Waktu pulang, terus, oh ya nih Pak, ini kembaliannya ada 20.000. Ya udah ambil. Gitu. Antum itu namanya seorang direktur, seorang pimpinan yang memang tidak tahu diri. Salah, itu tidak profesional antum. Harusnya kalau beli 5, beli 6 untuk dia juga. Karena dia tugasnya satpam itu sebagai tukang kurir beli ini. Ya, enggak. Tapi satpam ya itu. Kalau tugas sebagai satpam, oke. Enggak tolong itu amankan. Ya itu. Tapi kalau disuruh beli nasi, yang buat dia, lebihkan untuk dia. Atau paling tidak, sisanya itu. Nah ini untuk kamu. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham sampai sini? Supaya jangan ada lagi kasus sampai-sampai ya harus diadvokasikan. Waduh, ini mahal aja. Berarti mau tanya juga. Entah gara-gara apa ini? Apa gara-gara guru memang ada banyak terancam gitu. Padahal kemarin ya, masya Allah. Antum harus tahu Anda. Sebelum antum masuk ke sini, sebelum ada aturan, ada uang komite itu 300-an Anda kalau nggak salah 350 lah gitu ya. Tiap bulan ditagihin gitu ke anak-anak. Nggak ada masalah tak? Ini hanya untuk pembelajaran misalnya sampai dipermasalahkan. Ini bagaimana? Udahlah, mulai bersihkan hati antum sekarang kepada semua guru. Ya, supaya berkah. Insyaallah amin ya. Baik Anda, lanjut dulu belajarnya. Ini sudah. Nah, berarti belum jelaskan. Lembar monitoring ini antum minggu depan antum wajib semuanya harus beli. Oh, beli lagi Abati. Iya, memang ini harus Abati yang ngasih. Untuk apa? Ini mengapa oleh Abati belum di print? Karena nanti takut ringsek segala macam. Antum harus punya rasa sayang terhadap lembaran-lembaran kerja antum, yaitu antum beli map sendiri, map plastik. Nih Abati rekam nih. Kalau ada yang persoalkan nih. Kalau ada yang mempersoalkan, suruh beli map. Memang untuk Abati map plastik itu bukan. Mulai dari harga 5.000, tapi bagi yang tidak mampu, bisik aja sama Abati. Pasti oleh Abati akan dikasih uangnya, bukan plastik. Bisik aja, nggak usah ada yang tahu yang lain. Ya, belilah. Apa Abati warnanya apa? Merdeka warnanya bebas. Untuk antum. Jadi ini masukkan ke sini. Map plastik ini nanti lain kali antum ini harus atau diisi atau gimana ini? Abati nggak ini. Nah ini kan ada yang gini ya map plastiknya. Ada juga yang ya dari sini dibukanya. Terserah yang mana. Ada yang tipis, ya agak tebal, bagusnya ya agak tebal sih. Ya. Untuk apa? Ini masukkan ke sini. Apa yang masukkan? Buku catatan masukkan ke sini ya. Buku catatan. Buku diktat masukkan ke sini. Buku di sini. Apapun masukkan ke sini yang ada kaitan dengan PK. Jadi udah satu ini nanti. Oh satu ini ada ya. Ada satu plastik. Itulah Anda sekalian ya. Oke. Bebas beli yang agak bagus boleh, yang paling murah kalau nggak salah 4.000 5.000 lah ya, tapi plastik ya supaya ini. Nah satu lagi yang dibeli mungkin 500 atau 1.000 perak lah sebut klip, jangan yang besar, yang kecil aja yang ukuran segini untuk jepit supaya jangan tercecer ya. Ini yang apa istilah itu yang dipejet ya, nah bukan itu, nah gitu, gitu kan, gitu. Yang dipencet gitu. Jadi pencet gitu. Yang hitam. Oke, paham? Paham? Supaya tidak tercecer. Sebab dalam setahun nanti akan lebih dari 50 lembar. Tebal tuh. 50 lembar. Dan itu akhirnya antum jilid. Dan itu merupakan itulah antum belajar namanya monitoring. Dimonitor. Yang ujungnya nanti ditandatangani ini seperti ini. Mana ini Abati? Allahu Akbar, nggak ada ya? Sini aja. Nah seperti ini nanti. Nah jadi ini halaman-halaman kosong yang harus antum isi. Di ujungnya nanti ditandatangani oleh antum dan
Ini ya, gini. Dan orang tua atau wali, Aduh, susah kali. Nah ini tanda tangan orang tua atau wali sini antum. Tanda tangan nih nanti. Setiap kali belajar Ananda dan oleh Abati juga akan terus dimonitor. Itu namanya monitor. Oke. Termasuk absen juga antum yang ini, yang monitor itu. Nanti ada halamannya untuk absen di belakang. Hari ini tanggal sekian masuk, hadir, izin, alfa, sakit misalnya. Antum sendiri. Terus pelajarannya apa? Ada deskripsi. Itulah antum bekerja, Ananda. Itulah salah satu ya asesmen di kurikulum Merdeka. Sampai sini paham? Paham sampai sini? Kalau sudah paham, silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita langsung sekarang bekerja. Abati, apakah nanti minggu depan juga begini? Abati jelasin? Enggak. Sebentar aja Abati. Udah 1 jamnya, nanti antum 1 jam lagi bekerja. Betul ini kan? Ini antum jam terakhir kan? Nah, antum sekarang bagian bekerja nih. Kalau nanti Abati cukup 10 menit. Ya. Jadi kurikulum Merdeka itu sistemnya adalah tell, show, do. Ini adalah metode yang diterapkan dulu ya, 20 tahun yang lalu di Singapura. Berarti pernah belajar di sana 10 hari aja. Dibiayai oleh Pemda, oleh pemerintah daerah. Inilah TEL. Apa TEL? Sampaikan Anda sekalian, kita hari ini akan belajar nih contohnya. Udah langsung ya sekarang. Oh, ini dia. Nih. TEL, sampaikan. Yaitu CP-nya apa? Capaian pembelajarannya seperti contoh hari ini. Hari ini, oke, mulai antum catat sekarang. Yang ada. Ini berapa orang yang tidak hadir? Satu ada, tiga ada, 2 dari situ. Hah? Yang satu izin dari awal, terus yang 2 lagi ada latihan pas juga. Oh, ya, nanti itu begitu. Misalnya, nanti diisi sendiri itu oleh dia itu izin latihan paskibra. Terus, apakah mengerjakan tugas? Kerjakan karena itu semua harus diisi kan gitu. No problem. Ya, no problem. Ya, yang penting nggak hadir tapi mengerjakan, gitu loh. Dan asli, ya. Nah, kalau ini namanya CP, capaian pembelajaran. Artinya apa yang harus tercapai hari ini, gitu loh, capaian pembelajaran itu. Yaitu sekarang tulis langsung refleksi 1 tahun belajar PKWU. 1 tahun belajar PKWU. Refleksi, paham ya refleksi ya? Artinya apa? Bercermin. Artinya apa? Kibas balik ke belakang. Melihat lagi ke belakang. Itu yang disebut refleksi. Dan persiapan. Bukan persiapan. Oh iya, persiapan, betul. Tahun kedua. Apa yang harus dipersiapkan tahun kedua? Persiapan atau harapan lah ya. Nah ini hari ini antum harus merefleksi. Gitu loh. Abati, apa tujuannya? Nah, ini tujuannya. Namanya TP, tujuan pembelajaran. TP, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya 1. Antum itu mampu mendeskripsikan manfaat belajar PKWU selama 1 tahun kemarin. Nah, kalau ditulis singkat adalah deskripsi manfaat belajar yang antum rasakan ya, manfaat belajar selama 1 tahun kemarin, 1 tahun yang lalu. 2, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah mendeskripsikan. Apa arti deskripsi? Menjelaskan, menerang,
Itu deskripsi ya. Yang kedua, deskripsikan rencana program wirausaha. Jadi deskripsi rencana usaha. Rencana usaha antum itu apa setelah belajar ini? Harus sudah ada rencana. Masa antum belajar wirausaha nggak ada rencana untuk wirausaha? Kapan Abati? Mau sekarang silahkan. Kalau nggak sekarang Abati, ya waktu kuliah lah. Kalau nggak waktu kuliah Abati, ya waktu nanti antum sudah terjun ke masyarakat. Profesi antum apa? Dokter. Ya tuh bikin klinik. Jangan jadi employee saja. Dokter, atau bikin apotik sendiri, praktek di sana sendiri gitu loh ya, supaya anak antum bisa kepesantrenkan ya, karena kepesantren relatif lumayan biayanya, Nanda, boarding school, mulai dari yang mahal sampai yang murah juga ada, tapi semurah-murahnya tidak seperti di sini ya, tuh dari sini nggak bayar gitu loh ya. Tapi kalau ada kegiatan untuk antum yang harus bayar, contoh apa? Ya beli ini, ya beli tadi apa? Jangan dimasalahkan antum beli apa? Plastik ya apa? Kan untuk antum. Oh iya, satu lagi Abati informasikan. Tahun-tahun dulu Ananda, 2 tahun sebelum Covid itu ke belakang itu udah biasa study tour. Ini Abati informasikan dulu ya. Study tour udah biasa Nanda. Bahkan waktu pas masuk Covid, besok mau berangkat Ananda, gitulah. Kalau nggak tahu besok, nggak tahu beberapa hari lagi ya mau berangkat. Perasaan Abati besoknya gitu mau berangkat. Ratusan tuh. Kemana? Ke Jawa. Ongkosnya per orang kalau nggak salah ya itu tidak kurang dari sekitar 55 jutaan lah kurang lebih. Kurang ya. Ya wah, nanti lihat. Semua tidak lah. Ya, semuanya kan ya, tapi ratusan juga. Ini siswa. Siswa, ini travel. Ya. Ini maskapai. Ini udah bayar ke sini nih. Ini udah bayar ke sini ke travel, udah di sini dikumpulkan oleh guru dulu dong. Terus ke sini. Dari travel dibayarkan ke maskapai. Turun surat dari gubernur, tidak boleh ada untuk ke semua, bukan ke SMA 8 aja. Siswa tidak boleh ada yang pergi ke luar, dilarang. Wah, dan Anda udah bayar nih. Dikembalikan uangnya kembali, tapi entah setengah, entah berapa. Karena maskapai juga tidak ingin rugi kan, maskapai. Kasihan ini nggak dapat untung travel. Siswa ya secara materi rugi, tapi apa boleh buat? Dikumpulkan orang tua semua, ya diperlihatkan suratnya. Ya apa boleh buat, gimana lagi ya? Tapi itu bukan yang mau dibahas oleh Abati, bukan. Bahkan ada yang sampai ke Singapura, biasanya bahasa Inggris, tapi tidak banyak, ya entah 10 orang gitu. Dari satu kelas mungkin ada 1 atau 2. Biayanya berapa? 10 juta. Entah 10 hari, entah 5 hari kan. Kalau Abati kemana? Kalau Abati kemarin itu mau ke Jawa. Yang pernah Abati lakukan di mana? Yang dekat-dekat saja kalau Abati biologi yang dekat. Yang penting happy gitu kan. Yang penting happy. Apalagi sekarang ekonomi sedang sulit. Tapi karena sekarang sudah masuk lagi begini, Abati merencanakan studi tour Ananda ya. Tapi bukan Singapura, bukan Jawa, bukanlah, udah aja studi tour ke dunia usaha, dunia industri di Pekanbaru saja. Tapi harus happy. Abati beberapa hari ada videonya, mungkin ada sekitar 10 video. Abati udah survei, kita nanti bisa berkuda, hiburannya ya, berkuda kita. Ada 2 tempat, berkuda, terus panahan, terus kita ke dunia usaha, dunia industri. Dunia apa diantaranya? Diantaranya adalah yang sudah Abati survei itu 1 kerajinan. Kita bikin kerajinan. Ada kerajinan ya. Nanti entah. Ya. Kemudian yang kedua
Pengolahan kerajinannya ini adalah dari mika ya. Nanti kita buat dengan kunci atau apa ya. Kemudian pengolahan, jadi tahu bagaimana cara membuatnya itu, gitu loh ya, supaya terinspirasi jadi pengusaha. Pengolahannya ada 2, yaitu ikan selai, ada 3 berarti ikan selai, kemudian bakery roti, kemudian susu kedelai. Jadi ada itunya, ada sistem pengajaran. Itu hal-hal yang sederhana Anda, supaya antum terinspirasi. Apa salahnya sih waktu kuliah itu nanti buat susu kedelai? Modalnya seret tapi untungnya segede gini, gitu loh susu kedelai itu Anda. Ya terinspirasi aja, dibuat aja esnya, antum tinggal beli aja, minta sama orang tua modalin lah ini freezer lah, buat aja es susu kedelai, sudah banyak. Ya lihat ini. Kemudian itu pengolahan. Kemudian budidayanya yang abadi lihat kemarin itu ada ikan. Ikan itu dikasih enzim. Jadi nanti waktu digoreng tidak perlu minyak dan rasanya lebih enak dan lebih cepat tumbuhnya. Hebat itu. Ada itu. Itu yang akan kita pelajari nanti. Ya. Kemudian apa lagi? Kambing dan domba. Bukan 1-2 kandang, panjang gitu, 1 bangunan panjang dengan berderet, kambing, domba, macam-macam kambing. Gitu ya. Nah kita pelajari juga itu. Kemudian budidaya tanaman ada. Setelah itu kita ada gazebo kita makan, siapkan oleh sana dimakannya, mungkin rotinya, terus susu kedelainya juga kita minum. Nah hiburannya kita berkuda ya. Kemudian panahan ya, supaya jadi hero semua. Berapa biayanya nggak tahu, nanti aja antum ini kan nanti kita buat PT masa. Abati kira-kira biayanya paling 100.000 ya. Terus pakai apa kesananya? Alah Pekanbaru, jalan kaki lah. Enggak lah, kita punya mobil tuh ya. Paling 5 menit, 10 menit lah sebut ya, 10 menit ya, Pekanbaru lah, ada itu ya. Oke, luas di 2 tempat ya. Mobil ada. Gratis abati. Jangan berpikir gratis aja. Enggak boleh. Bensin, usahakan bensin berapa. Antum yang ininya ya, yang hitung-hitungnya. Terus drivernya kan orang kita kasihlah untuk ya mungkin ngasih driver sekitar 100.000 gitu loh. Ya 150 gitulah wajar ya. Gitu loh ya. Tapi dari per orang paling juga abadi kira hanya 100.000 paling. Udah makan udah segala macam. Itulah ya. Oke lah ya, yang penting happy gitu. Senang. Terus apa abadi tujuannya? Tujuannya adalah mencari inspirasi. Mahal Ananda, inspirasi itu. Mahal inspirasi. Jadi apa saya di kemudian hari? Bikin usaha apa itu? Nah, terus kerja antum apa nanti? Isi itu semua. Misalnya bagaimana pengolahan roti, banyak di internet juga. Tapi kan melihat langsung, begini ya. Kalau roti itu, ini sederhana ya. Nanya berapa ini biayanya, berapa pendapatannya, berapa lama BEP-nya, gitu loh. Ya. Oke lah ya. 1 tahun sekali apa sih? Enggak lah. 1 semester sekali. Nah, semester depan main lagi kita. Ya yang dekat-dekat saja lah. Kemana? Tapi jangan pula Alamayang. Nggak ada ini, Alamayang mau apa ke sana kan? Gitu loh ya. Ada, tenang aja. Oke? Sesuai nggak nih? Sesuai? Oke lah ya. Sesuai lah, insya Allah ya. Dan berarti akan bawa guru-guru juga. Maksudnya guru-guru PKWU. Tapi tidak digabung dengan antum, enggak. Kalau antum, terus apa keseluruhan apa? Enggak lah. Satu kelas. Kan belajar berarti hari Sabtu lah, hari Sabtu. Supaya seharian, ya hari Sabtu. Syukur-syukur bisa semua. Ya, atau kalaupun tidak semua, ya paling tidak yang ikut 36 gitu kan, satu kelas. Walaupun nggak semua. Atau 35 gitu. Udah sampai mana tadi abadi? TP
TP berapa? TP 2 udah? TP 3 udah belum? Yang ketiga adalah TP 3-nya adalah deskripsi harapan belajar PKWU tahun kedua apa? Apa sih harapannya antum ya? Yang ketiga itu deskripsikan harapan. Misalnya beginilah, wah saya ingin lebih terinspirasi lagi nih bagaimana? Atau gini, saya ini harus benar-benar nih belajar PKWU ini, ya. Nggak apa-apa nilai saya benar. Gini ya, saya ini nggak terlalu berorientasi lah kepada nilai. Nggak apa-apa nilai saya 95 juga. Yang penting mah saya bisa jadi pengusaha gitu. Ya iyalah nilai tinggi pengusaha. Kalau antum serius, nilai mah alah mudah. Ya. Tapi abadi kan akan lihat. Nih dari monitoring ini akan nampak nanti siapa yang serius sungguh-sungguh dan siapa yang tidak nampak. Nampak. Wah kita akan ada ini, akan ada apa namanya itu, akan ada study tour. Wah itu kan ilmu tuh study tour ya. Terus antum, aduh, nggak bisa nih. Ini apa namanya papaku ngajak ada undangan pernikahan, gitu kan misalnya. Pernikahan anak kawannya. Itu kan nampak kalau alasannya cuma itu kan. Oke anak-anak, jadi siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang kurang bersungguh-sungguh. Baik, berarti sudah begini bagaimana mengerjakannya? Jelas belum bisa dikerjakan anak-anak. Jadi setelah itu adalah kotak-kotak kosong. Oke, kerjakan sekarang. Inilah yang disebut tugas-tugas. Tugasnya sampai 6 di sini, tapi berarti coba 3 aja dulu ya. Nanti kerjakan minggu depan lagi ya. Sekarang kerjakan 3, tugas 1. Sekarang mulai tugas ya. Mulai kerjakan nih, udah tinggal berapa menit lagi ini. 13.45 kalau nggak salah ya. Hah? 30 menit lagi. Oh, masih banyak. Tugas 1. Tugas 1. Coba antum jelaskan minimal 3 manfaat yang dirasakan setelah belajar PKWU selama 1 tahun. Kalau disingkat 3, antum jelaskan 3 manfaat. Nih kalau disingkat 3 manfaat belajar PKWU selama 1 tahun. Bukan begini, contoh, bukan begini. Oh manfaatnya, tadi ada bagus di atas itu, ya. Oh, saya lebih disiplin. Bukan begitu. Iya, saya lebih disiplin. Istilah berbeda. Kalau kemarin adalah bottom up dari bawah ke atas. Kalau antum nanti punya perusahaan PT, CP atau usaha dagang apapun, jangan sekali-kali bottom up. Harus top down. Kalau antum sebagai owner, antum sebagai pimpinan. Karena apa? Karena antum harus nilai dulu. Jadi bukan dinilai oleh anak buah saja, bukan, tapi harus dinilai. Nih, ini faktanya di lapangan. Sebagai kemarin kan bottom up, berarti nggak tahu menau, silahkan. Jadi tentu saja lah Abati sebagai komisioner istilahnya itu, dan itu real kan usaha kemarin tuh. Gunakan duit loh, bukan duit-duitan kemarin itu. Puluhan juta, sekarang masih puluhan juta kekurangan. Iya. Ada direktur yang jangankan dia progres, memberikan motivasi, malah alih-alih menggembosi, gimana? Ya, salah. Makanya sekarang harus top down. Nanti oleh Abati akan pilih siapa yang kemarin bukan direktur, semua aja. Ya, semua nanti akan dilihat siapa sudah yang berprestasi, ya. Gitu loh. Mas, hati-hati antum nanti jadi pimpinan sebuah perusahaan. Kita ini kan sudah real-realan ini kemarin tuh ya. Real. Bayangkan antum, dan apapun yang terjadi di dalam sini, orang lain di luaran sampai ke Jawa sana tidak tahu tentang ini. Ya sampai ini ada mau ada kartu advokasi, nggak tahu ini apakah ada karena gara-gara kasus atau apa, nggak tahu Abati juga. Tapi mereka menilai, hebat sekali anak SMA 8 kelas 10 tahun agak bagus. Karena memang itu adalah karya yang bagus. Makanya sangat sedih
Kalau seandainya ada yang dirinya sendiri tidak menghargai gitu lah. Pas ya, ini real kata-kata Abati ini. Ya, mudah-mudahan antum akan termotivasi. Oh iya ya. Sebab ini adalah semua kejadian yang ada itu adalah by design oleh Allah. Karena kita akan ambil hikmahnya. Karena kita kan bukan main-mainan ini ya. Ayo kita ini pura-pura nih. Kalau dulu Abati betul pura-pura dulu mah pakai ini, pakai uang 100 ribu, 50 ribu yang di print gitu. Ini yang ini hadiah itu, ini apa dikasih padahal itu uang-uangan aja. Itu dikonversi dengan nilai. Itu kejadian 5-6 tahun yang lalu. Sekarang ini real Ananda. Ya. Gitu. Baik. Tugas 3. Tugas 3. Tugas 3. Tugas 3. Apakah antum pernah berwirausaha atau berjualan? Jika pernah, ceritakan pengalamannya dengan singkat. Kalau diringkaskan adalah ceritakan pengalaman wirausaha atau jualan. Jualan lah, ya, jualan atau wirausaha. Jika pernah, kalau nggak pernah ya nggak usah diisi dong. Untuk apa? Diisi. Jujur aja. Oh saya pernah menjual HP saya kepada kawan mau diganti dan yang baru. Nah, itu juga jualan, silahkan. Ya. Silahkan. Oh saya pernah menjual motor saya kepada teman, itu juga jualan, silahkan aja. Tapi kan itu insidental namanya. 4. Yang 4. Kok ini tuh gini ya? Ya Allah. 4. Apa sudah habis ininya, baterainya? Allahu Akbar. Oh Allah, Allah. Oh jangan, enggak juga. Oh enggak masih ada. 4. Berapa buku antologi pantun yang berhasil antum jual? Oke. Ini tidak berlaku bagi 10-9 karena nggak pernah ikut. Jadi berapa buku antologi pantun yang antum jual? Kalau 0 tulis 0. Ya, kalau 1 1 2 2. Kemudian pertanyaannya ini, ceritakan pelajaran dan kesan apa yang antum rasakan selama berlatih marketing. Jadi ini adalah ceritakan pengalamannya. Ceritakan kesannya gimana gitu. Kesan jualan ya. Tugas 4 tuh 2 pertanyaan. Iya, kalau misalnya 0 kan antum juga tetap ada. Ya, mengapa sampai 0 kesannya atau antum analisa sendiri. Ya, saya berkesan karena ya saya kurang semangat jualannya gitu. Saya nawarkan hanya sama teman-teman gitu. Ya ngapain udah sama teman-teman nggak punya duit gitu. Gitu kan. Bisa kalau 0 ya. Nah, itu. Nawarkan sama teman-teman. Ya gimana? Tidak serius aja kalau yang nawarkan sama teman-teman. Teman-teman gini. Ada yang antar kelas ya. Gimana tuh? Berarti itu kan cuma pura-pura doang. Hebat oleh Abati, masih dikasih nilai juga masih bagus. Ya, tapi itu dengan real ya. Dan kalau itu antum tidak tobati, dalam artian tidak dirubah sikap seperti itu, nggak akan sukses antum. Gimana tuh segala sesuatu jadikan main-main? Jadi makanya kalau kurikulum Merdeka itu tidak berorientasi kepada nilai, nggak ada KKM loh, nggak ada. Tapi berorientasi kepada hasilnya itu mana loh gitu loh, hasilnya mana loh. Antum latihan jualan, gimana sih cara jualannya?
Oh, nawarkan sama kawan, 10 kawan pun ya jelas atau dah. Gimana lah? Itulah ya. Dia ditawarkan, ada kan Abati bangga itu ada perempuan yang nawarkan sama bibinya, divideokan, ditolak oleh bibinya, tapi dia tenang aja gitu. Tapi apa tuh? Oh, itu nilainya bagus, walaupun nol, nilainya tinggi, tapi dia nawarkan lagi kepada yang lain, alhamdulillah ada gitu. Ada videonya, ditolak oleh bibinya tuh. Ya, bibi mah belum perlu katanya, tante ya. Oh, belum perlu lah katanya. Padahal dia orang kaya, tapi ya berarti itulah kesannya kan, terkesan. Aduh iya ya, jualan tuh susah ya gitu. Atau caranya bagaimana kan? Itulah ya Ananda. Apakah tahun ini ada jualan? Ada, tapi walaupun kecil mungkin 10 ribuan. Antum buat dulu itu gantungan kunci, nanti antum sekarang tidak dimodalin lagi oleh Abati. Enggak, karena itu mah kecil. Kalau kemarin mah memang ada puluhan juta modalnya dan susah. Sekarang mah antum aja lah, ya, beli sendiri, jual sendiri, gitu, buat sendiri itunya, konsepnya. Tapi yang membuatnya antum kerjasama dengan, nanti ya berarti akan kasih tunjuk. Oke, ya paling modal, ya mungkin modal 20 ribu, 30 ribu, gitu, dan real gitu. Tapi ya tentulah kualitasnya nggak bisa dipasarkan kemana-mana, tidak hanya sekedar itu, ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting latihannya. Kalau yang kemarin itu dasar, makanya kalau ada yang